Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adriana, salah satu mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Video ini akan membahas hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial kesehatan, serta berbagai pendekatan dan metode yang bisa digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Video ini juga akan membahas tentang pentingnya identifikasi masalah kesehatan, peran fasilitator dalam kegiatan kesehatan, dan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan kesehatan. Yuk simak penjelasannya sampai akhir. Hubungan pemberdayaan dan determinan sosial kesehatan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan komunitas dilibatkan secara aktif untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah kesehatan. Hal ini berkaitan erat dengan determinan sosial kesehatan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Determinan sosial kesehatan meliputi 1. Kondisi ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang baik. Kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang tidak sehat, seperti kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dapat meningkatkan risiko penyakit menular. Yang keempat, akses terhadap layanan kesehatan. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang berkualitas dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, norma dan nilai budaya. Norma dan nilai budaya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti melarang pernikahan dini, mempromosikan ASI eksklusif, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan akses pendidikan kesehatan, memperbaiki lingkungan, dan menciptakan pola hidup sehat yang berkelanjutan. Pendekatan dan metode pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengambil tindakan yang mendukung kesejahteraan mereka, khususnya dalam bidang kesehatan. Beberapa pendekatan umum yang digunakan meliputi 1. Pendekatan partisipatif. Pendekatan ini fokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahap pemberdayaan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat, dan kebutuhannya. Misalnya, dalam program STBM, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mentoring program, sehingga mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam keberhasilan program. 2. Pendekatan berbasis hak. Mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, fasilitator berperan dalam membantu masyarakat menyadari hak-hak mereka dan mengadvokasikannya. Misalnya, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Mengedepankan kerjasama antar masyarakat, fasilitator, dan pihak-pihak lain seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah atau NGO, atau sektor swasta, menekankan pembagian tanggung jawab dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, dalam program Desa Siaga, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dan wabah penyakit. Yang keempat, pendekatan holistik. Melihat masalah kesehatan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah stunting, tidak hanya fokus pada aspek gizi, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi stunting. Yang kelima, pendekatan transformasional. Berorientasi pada perubahan mendasar pada pola pikir, perilaku, dan struktur sosial masyarakat, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan melalui perubahan yang bersifat jangka panjang. Misalnya dalam program promosi perilaku hidup sehat, fasilitator membantu masyarakat mengubah kebiasaan yang sehat seperti merokok menjadi kebiasaan yang lebih sehat. Metode pemberdayaan mencakup berbagai teknik dan alat yang digunakan untuk mengimplementasikan pendekatan-pendekatan di atas. Metode-metode ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan kontribusi masyarakat. Penyuluhan masyarakat, metode edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan tertentu. Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui media seperti brosur, poster, atau video. Misalnya, fasilitator memberi penyuluhan tentang penyakit menular, pola hidup sehat, dan pentingnya imunisasi. Diskusi kelompok terfokus. Teknik yang melibatkan sekelompok kecil masyarakat untuk berdiskusi mendalam tentang masalah kesehatan tertentu. Misalnya, fasilitator menggunakan FGD untuk memahami alasan rendahnya cukupan imunisasi di suatu daerah. Pelatihan dan workshop memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis terhadap masyarakat. Pelatihan dapat mencakup topik seperti pertolongan pertama, pembuatan makanan sehat, atau pengelolaan sanitasi. Misalnya, fasilitator memberikan pelatihan pembuatan sabun cair untuk meningkatkan sanitasi dan pendapatan komunitas. Teknik partisipatif berbasis komunitas. Menggunakan alat-alat visual seperti peta sosial, diagram pohon masalah, atau diagram alir keputusan. Teknik ini membantu masyarakat memvisualisasikan dan menganalisis situasi kesehatan mereka. Misalnya, fasilitator menggunakan peta sosial untuk memvisualisasikan dan menganalisis situasi kesehatan di suatu desa. Pembuatan kelompok kerja membentuk kelompok masyarakat yang bertugas menjalankan program kesehatan tertentu. Kelompok kerja ini biasanya terdiri dari kader kesehatan, pimpinan lokal, atau relawan. Misalnya, fasilitator membentuk kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan bank sampah dan pengolahan limbah rumah tangga. Role playing dan simulasi. Teknik ini digunakan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi situasi kesehatan tertentu. Simulasi dapat meningkatkan keterampilan seperti menangani pasien dalam keadaan darurat atau menyampaikan edukasi kesehatan. Misalnya, fasilitator melakukan simulasi tanggap darurat bencana kesehatan seperti wabah kolera. Advokasi masyarakat. Fasilitator membantu masyarakat menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemangku kepentingan. Metode ini melibatkan pertemuan, kampanye, atau penyusunan kebijakan bersama. Misalnya, fasilitator membantu masyarakat untuk mengadvokasi pengadaan puskesmas keliling di daerah terpencil. Kegiatan sosial berbasis komunitas melibatkan masyarakat dalam kegiatan bersama yang mendukung kesehatan seperti gotong royong atau lomba kebersihan lingkungan. Metode ini bertujuan meningkatkan solidaritas dan kerjasama komunitas. Misalnya, fasilitator mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong membangun jamban sehat atau sumur bor. Pentingnya identifikasi masalah kesehatan. Identifikasi dan analisis masalah kesehatan adalah langkah awal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memastikan bahwa program kesehatan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan memahami masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Yang kedua, membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengatasi masalah utama. Dengan memprioritaskan masalah kesehatan yang paling mendesak dan memiliki dampak yang signifikan, sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga,
mendorong masyarakat untuk memahami permasalahan mereka sehingga lebih termotivasi untuk mencari solusi. Dengan memahami masalah kesehatan yang dihadapi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mencari solusi dan terlibat aktif dalam proses pemberdayaan. Contoh langkah yang dapat dilakukan dalam proses identifikasi dan analisis masalah kesehatan itu ada beberapa. Pertama, pengumpulan data. Melakukan survei rumah tangga, wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis data sekunder. Misalnya, fasilitator melakukan survei rumah tangga untuk mengumpulkan data tentang prevalensi penyakit diare pada anak-anak di suatu desa. Yang kedua, identifikasi masalah. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utama berdasarkan prevalensi, dampak signifikan, dan kemungkinan intervensi. Misalnya, fasilitator menganalisis data yang terkumpul dan menemukan bahwa prevalensi penyakit diare pada anak-anak di desa tersebut cukup tinggi dan penyakit ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan anak-anak. Yang ketiga, analisis akar masalah. Menggunakan diagram akibat atau analisis pohon masalah untuk menemukan penyebab utama dari masalah kesehatan yang diidentifikasi. Misalnya, fasilitator menggunakan diagram sebab akibat untuk menganalisis penyebab penyakit diare pada anak-anak dan menemukan bahwa penyebab utama adalah kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Yang keempat, prioritas masalah. Memprioritaskan masalah berdasarkan urgensi, sumber daya yang tersedia, dan potensi dampak dari intervensi. Misalnya, fasilitator memprioritaskan masalah kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak karena masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan anak-anak dan memiliki potensi untuk diatasi dengan sumber daya yang tersedia. Peran fasilitator dalam kebijakan kesehatan. Fasilitator berperan penting dalam semua tahap kebijakan kesehatan. Yang pertama, formulasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Misalnya, fasilitator melakukan diskusi kelompok dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait akses terhadap layanan kesehatan dan kemudian menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada pembuat kebijakan. Yang kedua, implementasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun kapasitas masyarakat, dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan. Misalnya, fasilitator melakukan sosialisasi kebijakan kesehatan kepada masyarakat, melatih kader kesehatan untuk membantu pelaksanaan kebijakan, dan memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga, evaluasi, mengumpulkan umpan balik, menganalisis data kebijakan, dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan. Misalnya, fasilitator melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan, menganalisis dampak kebijakan kesehatan terhadap penurunan angka kematian ibu dan anak, menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam situasi di mana masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan, fasilitator dapat melakukan beberapa hal. Meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Misalnya, fasilitator melakukan penyuluhan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan. Membangun kepercayaan masyarakat, menunjukkan bahwa masukan masyarakat dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, fasilitator melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, dan memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang bagaimana masukan mereka dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
menyediakan ruang partisipasi yang inklusif, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan kesehatan. Misalnya, dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan di suatu desa, fasilitator dapat mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok lansia, dan kelompok difabel. Pertemuan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah diakses oleh semua kelompok, misalnya dengan menyediakan tempat yang ramah disabilitas, menyediakan penerjemah bahasa isyarat, dan menyediakan layanan pengasuhan anak bagi orang tua yang membawa anak kecil. Fasilitator juga dapat memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka terkait kebijakan kesehatan. Menggunakan pendekatan partisipatif, menggunakan metode-metode yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, fasilitator dapat melakukan diskusi kelompok dengan masyarakat untuk menggali ide dan solusi terkait masalah kesehatan yang dihadapi, dan kemudian melakukan FGD untuk membahas dan menyusun rencana aksi untuk mengatasi masalah tersebut. Fasilitator juga dapat menggunakan survei partisipatif untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat terkait kebijakan kesehatan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share jika kalian merasa informasi ini berguna. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.